Dan Imam Ja'far ini, sebelumnya saya ingin berikan gambaran dulu bahwa secara umum manusia itu bersifat subjektif, tidak objektif. Ini berlaku umum, mungkin termasuk saya di dalamnya ya. Maksudnya begini, ketika kita mendengar atau mengkaji satu tokoh atau mendengar satu pembicaraan orang, kita suka melihat dulu siapa yang berbicaranya, siapa yang menyatakannya. Belum melihat kepada apa isi pembicaraannya. Tapi kita lebih melihat dulu casing. Ini siapa nih? Wah, Imam Ja'far, Syiah dong. Nah, seakan-akan kalau udah dengar Syiah, itu laisa minni, bukan bagian dari kita. Sesuatu yang sudah tidak menarik lagi. Begitu pula kita kalau dengar-dengar ceramah di YouTube atau televisi, kita suka lihat dulu siapa orangnya. Oh, si Anu enggak gitu kan. Walaupun mungkin bicaranya baik, tapi kita sudah terlanjur tidak suka gitu. Jadi kita memaknai atau menyikapi satu pembicaraan itu berdasarkan like and dislike, suka atau tidak suka, bukan dari kontennya gitu. Bukan dari isi pembicaraannya. Termasuk ini mungkin Imam Ja'far. Sebagian di antara teman-teman saya melihat, wah ini nggak laik lah untuk kita bahas. Karena dia laisa minni, bukan bagian dari kita gitu kan, seakan-akan begitu. Padahal ada kaidah yang menyatakan ungdur makola wala tangdur makola. Jadi lihat aja pembicaraannya. Jangan kamu lihat siapa yang berbicaranya. Gitu. Jangan-jangan isinya lebih baik gitu kan. Nah, seringkali kita juga fanatik buta. Ketika yang menyatakannya adalah dianggap orang kita atau golongan kita, meskipun salah kita bela. Tapi kalau menyatakannya orang yang dianggap bukan bagian dari kita, meskipun benar, wah udah ditolak. Gitu. Nah, ini saya kira sikap kita yang subjektivitas ini, mari kita sedikit demi sedikit kita hapus, kita mencoba lebih objektif menyikapi atau memandang sesuatu. Nah, termasuk Imam Ja'far ini. Nah, Imam Ja'far ini kalau lihat dari silsilahnya, dia kan anaknya Zainal. Zainal itu anak Husain. Husain itu anaknya Ali atau Fatimah. Jadi kalau lihat dari struktur keturunan, dia itu anak cucu buyut, berarti buyutnya Rasulullah. Ya nggak terlalu jauh gitu kan. Buyutnya Rasulullah, tapi ya hebatnya Imam Ja'far ini nggak ngaku Habib lah gitu kan. Saya baca Facebook gitu. Ada yang nulis begini di Facebook ini. Nggak tahu siapa nulisnya, saya lupa. Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Tapi cucunya kenapa banyak banget di Indonesia? Gitu. Sedangkan di Arab nggak ada yang mengaku cucu Rasulullah. Termasuk Imam Ja'far ini, buyutnya nggak ngaku Habib dia. Allah alam ya. Maaf. Ini anekdot aja. Baik, saya lanjutkan ya. Yang saya tahu, yang saya pahami, saya mengutip dari pendapatnya Pak Selamat dari buku Filsafat Pendidikan. Nah, Imam Ja'far ini termasuk yang sepakat menggunakan teori konvergensi dari William Stein. Nah, konvergensi ini adalah gabungan dari filsafat nativisme dan empirisme. Saya jelaskan satu-satu. Nativisme ini yang digagas oleh Schopenhauer, bahwa manusia itu lahir membawa potensi. Ada potensi yang diturunkan, yang diwariskan dari orang tuanya. Begitu pula Imam Ja'far meyakini bahwa
Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrah dalam konsep Imam Ja'far itu bukan berarti suci kosong, enggak. Fitrah dalam makna ini kata Imam Ja'far membawa potensi tauhid. Fitrahnya manusia itu membawa potensi tauhid. Nah, Imam Ja'far merujuk kepada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Jadi manusia itu dilahirkan oleh Tuhan membawa potensi tauhid. Sehingga ini peluang bagi dunia pendidikan akan sangat lebih mudah bagi pendidik untuk mengarahkan manusia bertauhid. Jadi mendidiknya itu lebih mudah karena Tuhan memberikan potensinya. Jadi pendidik itu tinggal mengarahkan, memberikan sedikit stimulus aja udah responnya akan lebih baik, akan mudah gitu meresponnya. Karena potensinya sudah diberikan Tuhan. Ini teori tipis yang digagas oleh Schopenhauer. Jadi ada pembawaan lahir gitu. Ini juga sejalan dengan hukum Mendel. Kata Mendel, orang tua itu mewarisi kepada anak. Ibu mewarisi IQ, ayah mewarisi karakter. Jadi yang mewarisi IQ itu adalah ibu. Sehingga Imam Ja'far menyatakan, kalau ingin mencari istri, kata Imam Ja'far, carilah yang pintar. Karena kepintaran atau IQ itu diwarisi oleh ibu. Nah, bapak dan ibu, anak-anak kita, itu IQ-nya akan sama dengan ibunya. Kalau ibunya IQ-nya 110, nah anaknya pun begitu. Kalau ibunya IQ-nya 120 ke atas, nah, oh ini luar biasa ya. Anaknya pun seperti itu. Saya udah membuktikannya. Saya tes IQ, istri saya tes IQ, anak-anak saya tes IQ. Ternyata sama. Anak-anak saya sama dengan istri saya IQ-nya. Tidak sama dengan saya. Jadi tentang IQ, seorang laki-laki bagaimanapun tingginya IQ itu tidak diwariskan kepada anaknya. Atau bagaimanapun rendahnya IQ seorang ayah itu tidak mewarisi kepada anaknya. Tapi IQ diwarisi oleh ibunya. Nah, atas dasar itu Imam Ja'far pun menganjurkan cari istri itu yang cantik dan yang pintar, kata Imam Ja'far. Ya kalau cantik iyalah kita sepakat. Kalau IQ kadang-kadang kita luput gitu kan, nggak bertanya dulu. Waktu nikah sepertinya nggak ada yang nanya berapa IQ-mu. Kalau IQ-nya di bawah 110 lewat. Tinggalkan, kasihan kan anak kita nanti. Oke. Ini yang jarang, yang luput dari kita. Padahal Imam Ja'far udah mewarning, cari istri itu yang cerdas, kata Imam Ja'far. Karena mewarisi IQ. Ini teori nativisme ya. Filsafat nativisme. Lalu yang kedua ada filsafat empirisme. Dari John Locke. Kalau kata John Locke, fitrah itu manusia itu dilahirkan dalam kondisi suci. Nah, suci itu bagaikan lilin putih atau yang disebut tabula rasa. Bagaikan kertas putih atau bagaikan lilin putih itu yang kosong sama sekali. Nah, tergantung orang tuanya, tergantung miliunya atau lingkungannya. Nah, dalam konsep ini Imam Ja'far pun menyatakan, dia juga setuju dengan ini. Kata Imam Ja'far, kalau kita punya anak, pertama berikan dia namanya yang bagus. Karena nama yang bagus itu akan memberikan pengaruh kepada kepribadiannya. Umpamanya namanya happy asmara umpamanya. Jadi dia happy terus hidupnya gitu kan, tidak menderita. Umpamanya itu kan Asep lah umpamanya atau apa gitu kan. Jadi biar Kasep seperti namanya kan gitu. Nama-nama itu membawa pengaruh menurut John Locke. Karena awalnya kan dia itu
kosong. Jadi diberikanlah warna pertama dari nama gitu kan. Yang kedua, Imam Ja'far merekomendasikan anak agar tidak bergaul dengan 4 kelompok, kata Imam Ja'far. Atau kita tidak boleh bergaul dengan 4 kelompok orang ini. Pertama, orang bodoh atau orang dungu. Kedua, pembohong, orang yang suka berbohong. Ketiga, orang yang fasik. Dan keempat, orang yang kikir. 4 kelompok ini yang dilarang oleh Imam Ja'far. Saudara bisa mengelaborasinya itu. Bodoh atau dungu, konsep Imam Ja'far silahkan dikaji lebih dalam. Bohong menurut Imam Ja'far, saudara juga bisa mendalaminya. Fasik juga demikian, dan kikir. Saudara bisa menganalisisnya kenapa Imam Ja'far melarang bergaul dengan 4 kelompok ini. Bodoh atau dungu, pembohong, orang fasik, dan orang kikir. Ini sejalan dengan teori empirisme dari John Locke. Supaya apa? Supaya pendidikan kita menjadi lebih baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang itu tidak akan menghantarkan orang menjadi lebih baik, kata Imam Ja'far. Nah, selanjutnya ada teori konvergensi dari William Stem. Konvergensi ini menggabungkan antara nativisme dengan empirisme. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Imam Ja'far itu setuju bahwa baik teori empirisme maupun nativisme itu dua-duanya penting untuk digabungkan. Ini konsep dasarnya pendidikan yang digagas oleh Imam Ja'far gitu kan. Nah, lalu model-modelnya seperti apa? Insya Allah nanti kita akan bahas di acara Zoom meeting. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sampai besok hari sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan Zoom meeting tepat waktu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Ini sebagai sumbangsi bukan sumbangsi pemikiran lah, ini saya ikut nimbrung aja menyikapi jalannya diskusi yang jujur saya banyak tersenyumnya melihat diskusi saudara, karena lagi-lagi ditarik ke si A, ditarik ke si A, ditarik ke muta, lagi-lagi ditarik ke muta. Saya juga senang. Nanti mudah-mudahan di Zoom meeting ada waktu kita bahas tentang muta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.